Terima kasih Mas Anda masih bersama kami. Mas Jaka, gerasi bagi koruptor usik keadilan, kalau kita melihat sebetulnya kan alasan yang dipakai oleh Presiden adalah karena sudah tua sekali, kesehatan sudah terganggu, dan akhirnya diberikan. Ya. Kalau itu dilakukan, ke depan apakah bisa juga kita melihat hal-hal seperti ini akan terjadi lagi? Ya, sekali lagi kan gerasi itu kan hak istimewa Presiden ya, meskipun setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu ada beberapa persyaratan khusus. Salah satunya harus mendapat pertimbangan dari MA. Tapi meskipun itu hak istimewa atau hak prerogatif, hak publik juga untuk meminta agar hak penggunaan hak itu betul-betul digunakan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kalau kita lihat gerasi untuk terpidana narkoba tidak pernah diberikan, kenapa untuk korupsi diberikan misalnya. Padahal sekali lagi itu kan sama-sama kejahatan luar biasa, kejahatan yang betul-betul mengancam masa depan bangsa kita. Artinya bahwa gerasi tidak boleh sembarangan digunakan meskipun itu hak istimewa atau hak sakti Presiden. Apalagi kalau kita sedang merangin korupsi yang sampai sekarang juga tidak hasilnya itu kan masih jauh dari yang kita harapkan. Artinya ketika korupsi masih merajalela ya negara harus betul-betul menunjukkan ketegasannya, bukan justru menunjukkan kesan-kesan kompromistis seperti dengan memberikan gerasi seperti ini. Pertanyaannya, kalau tadi Mas Jaka sudah katakan bahwa setelah diamandemen berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang hasil amandemen harus mendapat pertimbangan dari MA. MA-nya kan dikatakan memberikan persetujuan kalau untuk pemberian gerasi ini. Berarti yang kita pertanyakan juga bagaimana memberikan persetujuan atau rekomendasi ini dong, Mas Joko? Iya betul, dua-duanya. Saya pikir dua-duanya MA juga kita pertanyakan kenapa memberikan pertimbangan apa. Kita tidak tahu ya pertimbangan yang diberikan MA itu seperti apakah menyetujui atau menolak. Tetapi ketika Presiden sudah memberikan gerasi ya sangat mungkin MA juga menyetujui, juga rekomendasinya juga setuju untuk pemberian gerasi. Tetapi kalau alasannya soal kemanusiaan seperti yang berkali-kali disampaikan oleh pemerintah karena Anas Makmun ini sudah usur 79 tahun. Iya, sudah sakit-sakitan katanya. Bukannya cukup banyak juga para terpidana koruptor juga sudah tua. Atau juga mungkin karena alasannya disebutkan karena sudah sakit-sakitan. Bukannya juga sangat banyak para koruptor yang juga sudah sakit-sakitan. Kan jadi pertimbangan ini agak kita pertanyakan juga. Kalau sakit-sakitan kan ada mekanisme di lembaga pemasyarakatan. Dia bisa dirawat, kalau di sakitnya cukup berat juga bisa dirawat di rumah sakit. Tetapi statusnya kan harus tetap terpidana korupsi. Yang paling penting adalah pesan yang kita berikan kepada para pelaku korupsi atau calon-calon koruptor. Ini kan berarti pesan bahwa negara ya menurut saya kurang tegas. Ketegasan negara terhadap pemberantas korupsi patut kita pertanyakan dengan memberikan gerasi. Apalagi kalau kita runut ke belakang bagaimana tuntutan untuk terpidana korupsi itu juga masih sangat ringan, cuma 5 tahun sekian bulan. Vonis pun juga sangat ringan, cuma 2 tahun 5 bulan. Kemudian kalau kita sudah dipidana, mereka juga mendapat perlakuan istimewa. Jadi ya kita di satu sisi kita begitu garang mengatakan perang melawan korupsi, tetapi di sisi lain kita justru masih kerap berbaik hati terhadap para pelaku korupsi. Tapi bukankah alasan kemanusiaan itu bisa juga kita pertimbangkan, Mas Eka? Karena kalau melihat kan mungkin setelah sekian lama terpidana koruptor ini, mantan gubernur ini menjalani hukuman, mungkin sudah kembali ke jalan yang benar, dan juga pertimbangan bahwa di usia yang sudah sangat lanjut seperti itu, ya sudah tidak akan ada lagi hal-hal buruk lain atau kejahatan lain yang masih bisa dilakukan. Itu tidak bisa dipertimbangkan, Mas Joko? Ya, itu salah satu yang dijadikan pertimbangan mereka. Tetapi sekali lagi kita harus memberikan pesan kepada korupsi bahwa kita tidak main-main, tidak pernah kompromi sedikit pun. Masalah pesannya itu berarti masalah pesan. Kalau dengan memberikan gerasi itu kan seakan-akan ya masih ada sedikit ruang kompromi terhadap para pelaku korupsi, dan ini tidak boleh dilakukan oleh negara ketika korupsi betul-betul masih menjadi ancaman yang sangat serius. Gerasi itu sendiri kalau sudah dikeluarkan, sudah diberikan, masih bisa diubah tidak?
Ya sebenarnya nanti lagi-lagi kembali ke konsistensi ya. Tapi ketika Oh, sebenarnya masih bisa juga iya. umpamanya ada pertimbangan yang lain, presiden mencabut gerasi. Saya pikir tidak jadi persoalan. Tapi apakah mau presiden? Dan itu yang Iya. sebenarnya yang diinginkan oleh para aktivis anti korupsi kan, kalau bisa dicabut dan yang paling penting jangan pernah lagi memberikan gerasi kepada pelaku korupsi. Sebelum Pak Jokowi dulu Pak SBY juga pernah memberikan gerasi kepada Saukani atau mantan Bupati Kutai Kartanegara. Kutai ya, Kukar. Bahkan justru gerasinya lebih besar waktu itu kalau tidak pemotongan sekitar 3 tahun. Iya. Kalau Pak Anas Makmum ini kan sekitar 1 tahun. Tapi apapun itu menurut saya merupakan langkah mundur lah dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaannya adalah kalau kemudian ini sudah terjadi, Mas Jaka, apakah kemudian serta-merta kita bisa mengatakan ini akan jadi ukuran untuk pemberantasan korupsi berikutnya? Karena Ya. di sistem peradilan, sistem hukum kan kita kenal istilah jurisprudensi. Ya. Sudah pernah terjadi, ini bisa dijadikan patokan untuk kasus-kasus yang serupa lainnya di kemudian hari. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba dengarkan pendapat pemirsa Metro TV terkait dengan editorial kita pagi ini. Kita saat ini terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Gerasi bagi koruptor, usik keadilan. Bahwa di negara Indonesia ini, Mas, telah ditetapkan ada 4 tindak pidana kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak. Kejahatan luar biasa tersebut ditandai antara lain dengan ancaman hukuman pidana yang seberat-beratnya, yaitu hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi pelakunya. Begitu pula seperti mantan Gubernur Riau Anas Makmun, yang dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Sekalipun usianya yang sudah sangat tua, Mas, ditambah sakit-sakitan, namun Anas Makmun ini atau pelaku kejahatan luar biasa korupsi ini masih sangat gigih di dalam memperjuangkan dirinya untuk segera keluar dari penjara. Dan hasilnya permohonan gerasinya pada Presiden Jokowi dikabulkan dan mendapat keringanan 1 tahun. Nah, ini Mas, sekalipun kita semua kaget, akan tetapi gerasi Presiden tersebut sangatlah rasional karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu yang bersangkutan sangatlah sudah tua renta dan kemudian sakit-sakitan. Selain itu, bahwa pembantu Presiden melalui Menko Polhukam juga telah memberikan pertimbangan secara khusus. Saya yakin Presiden Jokowi dilematis dihadapkan dengan permasalahan ini. Di sisi lain masalah kemanusiaan, di sisi lain Presiden Jokowi ini juga sangat benar-benar perhatian terhadap perang melawan kejahatan luar biasa. Pak Bambang, nanti setelah ini logikanya kan akan banyak koruptor lain yang sudah dipidana mengajukan gerasi. Ini bagaimana nih Pak Bambang? Ya, itu pasti. Akan tetapi saya rasa ini menjadi momentum bahwa ke depan kita benar-benar harus sangat hati-hati kaitannya dengan gerasi untuk kejahatan luar biasa, tidak hanya korupsi. Jadi ini nanti benar-benar menjadikan polemik. Nah, oleh karena itu cukup sekali ini saja untuk gerasi kaitannya dengan kejahatan luar biasa, dan ke depan jangan sampai untuk diberikan lagi lah. Terjadi lagi ya. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Kang Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Kalau namanya keadilan itu memberi dan memperlakukan hak setelah terlaksananya kewajiban terhadap diri sendiri sesama maupun terhadap Tuhan, ini akan terusik keadilan ini apabila gerasi Presiden itu tidak didasarkan pada pertimbangan khusus, yaitu bahwa hukum positif adalah cita-cita minimal etik moral, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, mendahulukan kewajiban daripada haknya. Sedangkan korupsi itu kejahatan luar biasa. Nah, untuk itulah maka seperti KPK itu akan terhambat kalau Undang-Undang Nomor 19 tahun 19 ini akan melemahkan dia. Sedangkan kejaksaan, kepolisian dan kehakiman itu belum melaksanakan optimal maksimal tentang keadilan ini.
sehingga terpaksa KPK harus maju. Kalau KPK sudah mungkin jadi dilemahkan seperti itu modelnya, lalu apa yang terjadi tentang keadilan? Lalu harusnya Pak Jokowi tidak memisahkan, tidak menceraikan antara legalitas dengan moralitas itu tadi, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kalau itu sudah dilaksanakan optimal maksimal, maka keadilan tidak akan terusik. Itulah yang jadi masalah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jajat. Selamat pagi. Kita sadar betul bahwa korupsi itu adalah musuh bangsa. 5 dari kejahatan luar biasa. Dan kita harus menyadari juga gerasi itu adalah hak Presiden dengan pertimbangan MA. Jadi kalau pertimbangannya kemanusiaan, saya sependapat bisa diberikan gerasi dengan pertimbangan umur sudah 79 tahun. Orang Indonesia berumur 80 tahun itu sudah luar biasa. Berarti menurut kebiasaan bahwa Bapak ini paling setahun 2 tahun lagi umurnya lah. Itu segi kebiasaan. Yang saya kepingin tegaskan adalah begini. Kita sepakat bahwa harus hukuman seberat-beratnya. Tetapi bukan hukuman fisik. Kalau hukuman fisik itu merugikan negara. Kenapa negara harus membiayai dia di dalam penjara? Hukumannya miskinkan. Berani nggak DPR itu buat undang-undang baru? Bahwa miskinkan seluruh hartanya disita. Baik harta sebelum korupsi maupun harta sesudah korupsi. Itu disita, dimiskinkan. Supaya jadi penjara. Supaya orang-orang tidak berani melakukan korupsi. Kalau yang soal gerasi, janganlah diusik. Itu memang haknya Presiden. Sudah dengan pertimbangan apa dari sudut kemanusiaan karena Bapak ini sudah tua. Nah, untuk memberantas korupsi tadi itu, beratkan hukumannya. Tapi bukan hukuman fisik. Kalau hukuman fisik memberatkan negara. Negara harus mengeluarkan biaya untuk menghidupi dia di penjara. Memfasilitasi dia berobat, semua berobat. Sekarang bebaskan silakan, tapi hukumannya adalah memiskinkan. Seluruh hartanya disita oleh negara. Nah, itu mungkin yang perlu kita perhatikan. Kita anjurkan agar legislatif berani membuat undang-undang yang begitu. Dimiskinkan ya. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pemirsa, kelihatannya antara ragu dan tidak ragu ini Mas Jaka. Sebetulnya kalau Pak melihat jawaban atau pendapat dari Pak Sabtono, Pak Bambang, Pak Iwan menyayangkan juga sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana, ini gerasi sudah diberikan. Bagaimana Mas Jaka? Ya, makanya gerasi memang hak istimewa Presiden ya, tapi hak publik juga, hak rakyat juga untuk meminta agar Presiden itu betul-betul menggunakan hak istimewa tersebut dengan sangat hati-hati, dengan sangat pertimbangan yang luar biasa matang. Sekali lagi kalau gerasi diberikan kepada seseorang yang terpidana bukan kejahatan luar biasa, mungkin tidak akan menjadi polemik. Tapi ini kan kejahatan yang dilakukan oleh Anas Makmun itu kejahatan yang sangat serius, kejahatan luar biasa, dan ya sekali lagi pesan yang diberikan negara terhadap pelaku korupsi jadi agak melemah, katakanlah begitu. Seharusnya negara itu betul-betul tegas, tidak membuka ruang kompromi sedikit pun, dan mulai dari pencegahan sampai penindakan sampai dengan penghukuman itu betul-betul tegas. Tadi Pak Edward saya setuju bahwa ya harus diperberat dengan hukuman-hukuman selain pengurungan sampai dengan pemiskinan misalnya. Itu betul, karena kalau dari data ICW dari 313 terdakwa itu hanya sekitar 15 yang dikenakan undang-undang TPPU misalnya. Itu kan menjadi salah satu PR juga bagi KPK untuk betul-betul memberikan penindakan yang betul-betul tuntas. Kalau akhirnya kita menjadi sebagian dari rakyat kita akhirnya dalam tanda kutip meragukan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dengan kasus pemberian gerasi ini, ya saya pikir itu bukan keraguan yang mengada-ada. Artinya itu juga mesti menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar kedepannya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Kalau kemudian ternyata di kemudian hari ada lagi yang seperti ini, apa yang terjadi itu Mas Jaka? Ya itu membuktikan bahwa suara sebagian rakyat Indonesia yang menginginkan negara betul-betul tegas ya berarti tidak didengar, katakan begitu, dan kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya kan tidak hanya di eksekutif, tidak hanya di pemerintah, di legislatif pun juga upaya-upaya yang justru memperlemah pemberantasan korupsi itu kan agak menonjol juga. Kemarin kan ada RUU lembaga pemasyarakatan tuh. Jadi koruptor nanti boleh cuti, boleh
jalan-jalan ke asal dikawal, Oke. terus dikasih remisi segala macam, ya itu salah satu yang sebenarnya kita ingatkan jangan diteruskan lagi. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita harapkan supaya kemudian pemerintah mendengarkan juga suara rakyat ya. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, kalau semua pelaku kejahatan serius mudah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, keadilan akan doyong dan efek jera melemah. Jangan harap kejahatan korupsi akan terberantas kalau pedang keadilan tidak terasa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.